Keluaran 37 ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukkannya kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan, dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas. Tanyalah gelang-gelang itu pada keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala, dan kendinya yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnya kandil itu. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya, dan kembangnya dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke 6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke 6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya
dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Dibuatnyalah mesbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya seiras dengan mesbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu, dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Demikian. Silahkan Bu Elia Pandi. Saya akan membacakan dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya
ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Baik, terima kasih Bu Nerliana dan Bu Elia Pandi. Selanjutnya, judul firman Tuhan kali ini perlengkapan bait suci yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulzang. Silakan, Pastor. Ya, shalom, haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap. Ya, ada gelas. Ya, setiap hari selalu baru ketika kita menantikan Tuhan, saudara ya, dengan hati kuah pengharapan. Saudara, ada yang beda antara
ya antara pengharapan, ya antara pengharapan yang di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dengan ada kata pengharapan yang lain, yaitu eusukomai, ya, yang berasal kata dasar dari doa, ya, doa atau prosekumai. Doa itu prosekumai, ya, kata dasarnya dari eusukomai, saudara. Tapi ada kata pengharapan yang dari kata elpis. Kata dasar dari doa prosekumai itu dari kata eusukomai, artinya wish. Wish itu batin, ya, batin itu ya, dalam batin ini kampus nanti celaka. Nah itu wishing, saudara. Atau kamu tiba-tiba ada orang baik banget terus dalam hati kamu, duh moga-moga gitu ya. Atau kamu lagi ngarep-ngarep anak kamu tuh ya, duh semoga anak ini nanti ya, nah, itulah wishing, ya. Wishing itu doa. Doa itu adalah sebuah pengharapan, saudara, ya, sebuah pengharapan, tapi kamu berharap kepada ada sesuatu, ada prosnya, saudara, kepada siapa kamu berharap itu. Nah, kalau Elpis itu adalah sebuah pengharapan, expectation-nya kita. Ya, expectation, aku bekerja gini, aku melakukan ini supaya itu. Nah, itulah expectation. Itulah pengharapan. Tapi kalau doa, itu wishing. Dalam hati kita berbisik, tapi kepada sesuatu. Ya, itulah prosyokumai. Nah, hari ini kita bicara tentang tabut perjanjian. Ya, terus mesbah doa ukupan. Ya, mesbah ukupan. Roti meja roti sajian, dan kaki dian. Itu semua ada di ruangan suci dan ruangan maha suci. Tadi Anda baca dalam Ibrani 9, ya. Ada di dalam ruangan suci, sebetulnya aturannya begini. Di ruangan maha suci itu ada tabut perjanjian. Di ruangan suci ada 3, ya. Mesbah doa ukupan, meja roti sajian, dan kaki dian, ya. Tetapi setahun sekali kaki dian meja ukupan ini, wangi-wangian ini dibawa ke dalam ruangan maha suci, pindah, saudara. Ya, makanya dalam Ibrani 9 yang di ruangan maha suci itu ada ukupan, ya, ada tabut perjanjian dan mezbah ukupan. Sementara di yang ruangan sucinya ada meja roti sajian dan kaki dian. Nah, kita bicara 2 ini, ya, yang setahun sekali. Di dalam ruangan maha suci ada tabut perjanjian dan ukupan. Di dalam ruangan suci ada meja roti dan kaki dian. Meja roti itu lagi cerita diakonia, karena roti itu bukan buat Yehova, ya. Bawalah persembahan perpuluhan itu supaya ada makanan di rumahku. Roti itu hanya roti sajian, itu hanya untuk pajangan, tetapi intinya di rumah Tuhan harus ada roti. Nah, itulah diakonia. Ya, kita nggak perlu panjang lebar tentang sedekah diakonia. Itulah sedekah diakonia, meja roti itu, ya. Jadi bukan perjamuan kudus. Ya. Oh, ini melambangkan firman Tuhan. Bukan juga, saudara. Ya, bukan. Tapi ini lagi cerita sedekah diakonia, supaya ada roti. Makanya Daud datang, ya, ketika Daud di tempatnya di tempatnya kemah suci itu, Daud bilang, ada makanan nggak? Oh, ini ada roti di meja roti sajian. Nah, itu memang untuk dimakan, untuk dikasihkan, ya. Itulah untuk diakonia. Kedua, ada kaki dian di situ. Kaki dian adalah bagaimana kita menjadi terang. Dan kaki dian itu nggak boleh mati, saudara, ya. Nggak boleh mati. Setiap pagi, ya, sumbunya itu nanti yang hitam-hitam itu digunting, saudara, ya. Supaya apa? Supaya apinya itu jangan warnanya hitam. Supaya apinya itu bersih. Ya, warnanya kuning bersih. Ya, makanya tiap pagi harus dibersih, digunting. Hidup kita tuh tiap hari harus dibersihkan. Supaya apa, saudara? Supaya kesaksian hidup kita itu terang benderang. Tiap hari kita harus mau. Ya, tiap hari. Nah, setahun sekali, ya, maka ukupan di sini dibawa ke dalam tabut perjanjian. Setahun sekali. Ya, setiap hari raya domba Paskah. Ya, setiap hari raya Paskah. Setiap, apa namanya, saudara? eh, domba Paskah disembelih, dipercikan ke dalam, maka tabutnya apa namanya, meja ukupannya ini sekalian dibawa ke dalam, ya.
Dan itu terjadi ketika Yesus mati, saudara. Ketika Yesus mati di salib, ya, maka tirai pembatas ruangan Maha Suci dan ruangan suci terbelah. Plek, ya, tirai itu terbelah, saudara. Jadi ini nyampur jadi satu nih. Kan Yesus mati di salib di hari Paskah. Yesus mati di salib itu di hari Paskah, di mana meja ukupan itu ada di dalam tabut perjanjian bersama dengan tabut perjanjian di ruang Maha Suci. Dan di hari kematian Yesus itu tirainya terbelah jadi dua, saudara. Ya, terbelah jadi dua. Apa artinya, saudara? Apa artinya? Saudara, ketika kita punya sedekah dan punya kesaksian hidup kita setiap hari, ya, itu adalah ruang suci kita. Ya, di mana di ruang suci kita akan berkenan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Boleh masuk ke dalam ruangan Maha Suci, saudara. Ya, dan kemudian tadinya hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk, yaitu para nabi atau para imam yang dikhususkan. Ya, kalau di dalam kehidupan sehari-hari hanya para nabi yang bisa mendengar suara Tuhan, karena di dalam ruangan Maha Suci itu Allah bicara kepada para imam ini, saudara, untuk memberikan petunjuk kepada orang Israel apa yang harus dilakukan. Sama seperti Zakaria waktu masuk ke ruangan Maha Suci, lalu malaikat Tuhan datang ngasih tahu dia tentang Yohanes itu, ya. Nah, itu sama. Pada hari bait suci itu tirainya terbelah, maka semua orang-orang kudus yang punya kesaksian hidup dan punya diakonia, ya, maka dia langsung, semua orang tanpa terkecuali, tidak perlu dipilih setahun sekali, semua orang itu. Kenapa? Karena darah anak domba Paskah itu berlaku kekal, bukan hanya setahun sekali, tapi untuk selamanya, saudara. Makanya kemudian di generasi itu, di eranya Yesus, di generasi itu 30 tahun kemudian bait suci itu diruntuhkan, saudara, ya. Sebab Tuhan sedang tunjukkan era ritual itu sudah selesai, sudah digenapi tanda-tandanya. Makanya sampai dengan hari ini, ya, tidak ada orang Yahudi yang mempersembahkan korban pagi dan petang lagi, saudara. Tidak ada orang Yahudi mempersembahkan korban pagi dan petang dan korban Paskah lagi, karena bait suci udah nggak ada, kecuali hanya sekitar 40.000 orang, ya, orang-orang namanya Yahudi Karaite, ya. Itu kelompok kecil, salah satu sekte Yudaisme. Tetapi secara umum 99% orang Yahudi sudah tidak merayakan lagi, saudara. Ya, secara umum orang Yahudi sudah tidak merayakan korban pagi dan petang, nyembelih domba pagi dan petang, dan korban Paskah udah nggak ada lagi. Bahkan perpuluhan pun sudah nggak ada lagi, karena bait sucinya nggak ada. Simbol itu diruntuhkan oleh Tuhan, saudara. Simbol itu diruntuhkan oleh Tuhan, oleh Allah sendiri. Supaya apa? Kita semua yang punya diakonia dan kesaksian, kita yang punya diakonia dan marturia itu, kita bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Itu menerima Roh Kudus, ya, saudara. Menerima Roh Kudus. Tetapi Anda harus membawa apa? Ukupan, wishing. Mengapa Anda tidak bisa menerima Roh Kudusnya? Ingat, ya, itu di situ ada tabut perjanjian, di dalamnya 2 loh batu, 2 hukum, yaitu Roh Kudus, dan ada tutup pendamaian, yaitu Yesus Kristus, ya, di dalam tabut perjanjian itu. Untuk orang-orang yang punya sedekah dan punya kesaksian, dia butuh Roh Kudus, ya, dia butuh Roh Kudus supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Kan yang bicara kepada Anda adalah Roh Kudus. Nah, masalahnya untuk menerima Roh Kudus, ya, Anda harus punya doa, punya ukupan itu tadi. Menyan itu tadi, doa orang terus wishing yang baik, tentunya bukan doa-doa mengutukin, ya, doa yang baik. Wishingmu itu harus benar, saudara. Tiap hari Anda harus punya wish, ya, wishing, ya, ya, we wish you Merry Christmas, I wish the best, ya kan, wish semilak. Anda tahu kan kata itu wish semilak, semoga aku berharap kamu beruntung, ya. We wish you Merry Christmas, aku mengharapkan Christmas yang luar biasa. Ya, ada wishing, bisikan yang dengan pengharapan ada sesuatu. Pengharapan kita tiap hari sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, dan Anda mengharapkan harapan yang baik dalam hatimu. Tiap hari kamu jaga harapanmu dan harapan yang baik, ya, saudara, ya. Maka kamu akan memperoleh Roh Kudusnya, saudara. Kamu akan memperoleh Roh Kudusnya.
Dan kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari, dipenuhi dengan rema dari Kristus. Sebab kalau wishingmu itu selalu benar, wishingnya kita, ya, wishingnya kita selalu benar, selalu mengharapkan yang baik, baik bagi doa orang-orang kudus, ya, baik sesama, wishingnya kita. Makanya hati-hati dengan semua pengharapanmu. Hati-hati suami-suami yang berharap istrinya mati, istri-istri yang berharap suaminya mati. Kamu nggak sengaja kamu batin itu wishing, itu saudara. Ya saudara ya. Ya kan, anak-anak yang berharap mati orang tuanya mati itu wishing, saudara. Apa wishingmu hari ini? Doa itulah yang mengharumkan kerajaan surga. Wishingmu itu yang mengharumkan kerajaan surga. Tiba-tiba ada bau kentut di dalamnya, saudara. Kenapa? Karena kamu mengharapkannya tidak baik. Iya kan? Itu kan aroma yang wangi. Doa menyan ya di dalam Mazmur 140 apa tadi? Mazmur apa ya? Mazmur 142 dikatakan doaku itu seperti menyan. Ya. Dan dalam Wahyu 5 ayat 8 dikatakan itu menyan itu adalah doa orang kudus. Nah, wishingnya kamu itu wishing seperti apa? Ya, prosyekumanya kamu, ya, prosmu kepada surga, wishingnya kepada surga itu doa macam apa? Mengharapkan kecelakaan orang lain kah? Mengharapkan apakah prosyekumaimu? Ya, saudara ya, kalau kamu tetap jaga prosyekumaimu di dalam kebaikan, dalam kebenaran, maka Roh Kudus itu akan tetap bersama denganmu. Roh Kudus akan memenuhi hidup kamu, saudara. Prosyekumaimu apa? Yang tahu cuma kita. Kita nggak bisa tahu prosyekumainya orang lain. Kecuali tiba-tiba ada nabi datang, ngasih kamu, oh, hatimu jahat. Nah, hati-hati, saudara. Apa yang menjadi prosyekumaimu hari ini? Yang menjadi harapan dalam hidupmu? Itu yang membuat wangi kerajaan surga. Atau jangan-jangan kamu sedang memberikan aroma busuk ke surga. Prosyekumaimu itu. Kemenyanmu itu jangan-jangan kemenyan dari kuburan. Atau kemenyan apa yang kamu sedang, menyan apa, ukupan apa yang sedang kamu naikkan ke surga hari ini. Setiap hari. Ingat-ingat saudara ya. Setiap hari kamu batin, karena kita ini orang percaya ya, karena kita ini orang percaya, kamu batin itu naik ke surga, saudara. Ya, yang kamu batin di hatimu tuh batin gitu ya, itu prosyokumai, doa itu saudara. Jadi doa itu bukan kamu di dalam kamar, karena kata prosyokumai sendiri artinya adalah sebuah tempat doa. Karena nggak ada sinagog. Bila tidak ada sinagog, bila tidak ada rumah ibadah, itulah terus kamu batin, itulah prosyokumai. Di mana kamu berada di itu adalah prosyokumai, saudara. Jadi doa itu bukan di dalam kamarmu, prosyekumai itu bukan di dalam kamu, oh, bolo, dalam 4 jam terus kamu nyanyi tari pakat, gitu ya. Bukan, saudara. Harapan batinmu itu prosyekumai. Kamu dimanapun lagi duduk di WC pun kamu membatin. Moga-moga babuku gelas mati, babuku ya, babu nedan gitu. Nah, gitu kan? Itu prosyekumai, hati-hati. Oh, muka-muka bosku mati. Itu prosyekumai, saudara. Nah, ini kita next level ya, next level, naik kelas. Apa prosyekumaimu hari ini yang menjadi harapanmu tiap hari, tiap jam? Aku ingin suamiku sembuh, Tuhan. Aku ingin istriku sembuh. Aku ingin anakku sembuh. Tuhan, aku ingin anakku kembali kepada Tuhan. Prosyekumai. Ya, makanya prosyekumai itu dikuatkan seringkali dengan puasa. Sehingga dengan puasa prosyekumaimu. Wah, itu kuat sekali, saudara. Itu wangi sekali, prosyekumai yang baik. Saya dulu puasa 40 hari 40 malam buat mutukin orang. Saya ngalamin, saudara, gila ya. Apa yang kita harapkan itu, ya Tuhan akan minta kembali kepada kita. Prosyekumai. Ya, saudara ya. Apa prosyekumaimu itu, saudara? Ayo, kita minta prosyekumai yang baik dari hati kita. Tuhan Yesus memberkati.